Haleluya. Apa kabar ibu-ibu woman in Christ, GBI Puri Indah? Puji nama Tuhan. Apapun keadaan kita saat-saat ini, saya percaya bahwa Dia Tuhan tetap baik bagi setiap kita. Amin. Dan biarlah setiap hidup kita mau pergunakan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Mari buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja dalam setiap ibadah kita pada saat ini. Dan saya percaya setiap kita yang lemah, kita percaya kita dikuatkan. Setiap kita yang sakit, kita disembuhkan. Bahkan setiap kita yang mempunyai masalah, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Mari buka hatimu, kita berdoa untuk ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Bahkan Engkau Tuhan yang bertakhta atas setiap pujian umat-Nya. Dan biarlah ibadah kami pada saat ini, Engkau Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan memenuhi. Sehingga setiap kami mengalami Engkau, mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kami. Sehingga di tengah-tengah hari-hari yang sulit ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu berjalan di depan kami. Sebab itu Tuhan, ini kami, ini hati kami Tuhan. Kami siap memuji bahkan menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita, bagi Raja kita. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Bawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan lewat setiap pujianmu. Haleluya. Boleh bersama-sama bertepuk tangan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur. Amin. Oh,
menyembah, saat kita memuji Tuhan. Amin. Dia Tuhan hadir. Dia Tuhan bertata atas setiap pujian. Amin. Haleluya. Boleh lagi katakan, saat hati bersyukur dan amin, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Hey, haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, Tuhan hadir dan bertakhta. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi Tuhan. Biarlah hati kami terus membawa korban syukur kami yang terbaik dengan ucapan syukur. Yes Lord. Thank you Lord. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Dia Bapa yang setia. Bapakku yang setia. Ku mau selalu mari engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Dia Bapa yang setia, yang selalu menopang setiap hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Ke tanganmu sembah Dia, sembah Dia. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. 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 Kau Bapakku yang setia, yang tak pernah meninggalkan, yang tak pernah membiarkan kami. Oh Yesus, kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau bawa korban syukur yang terbaik, yang terbaik di mezbahu yang kudus. Hiaralabayashe, hiaralabayashanamo, hiaralabayashana. Hinamayashana, hiaralabayashanamo. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hinanamayashanamo, hiaralabayashanamayamo, hiralabayashanamayamo. Hiralabayashe, hiramayashanamayamo. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Engkau
Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Katakan Engkau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Shalom saudara-saudara, ibu-ibu semua dari Women in Christ, secara khusus GBI Puri Indah di bawah pengembalaan Pak Samuel. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah berulang-ulang kali saya mengisi untuk Women in Christ. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang satu topik, yaitu gambar diri. Nah, sebelum saya menyampaikan firman ini, saya mau mengajak kita untuk menyiapkan hati kita untuk kita bersatu dalam doa. Tuhanku yang baik, kami tahu di tengah situasi hari ini kami sadar bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk dapat memberikan kami pengertian, lepas pengertian. Di mana kami juga harus memahami firman-Mu benar, supaya hidup kami itu bisa berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Memang kami sadar tidak ada yang sempurna, tapi kami mau belajar untuk mau seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, semua hatinya telah disiapkan untuk dilawat lewat firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibu, bapak, saudara sekalian, dan siapapun yang mengikuti online pada hari ini, kita tahu bahwa bicara tentang gambar diri, maka kita bicara tentang hakikat dari diri kita masing-masing. Nah, sering sekali yang saya temukan di lapangan itu begitu banyak kasus terjadi. Bahkan sebagai orang tua memiliki sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kenapa ya Pak Pendeta? Anak saya waktu masih kecil kok biasa-biasa saja, semenjak dia besar, masuk remaja kok ada kelakuan yang aneh. Atau perilakunya kok aneh gitu loh. Atau bisa saja perilakunya kok menyimpang. Nah, itu sering sekali bertanya-tanya. Dan kita mencoba untuk mencari akar masalahnya di mana. Atau mungkin juga kita lihat bahwa ada di dalam lingkungan komunitas kita. Kok kita repot ya ngadepin ibu yang satu ini? Kenapa setiap ngomong sama dia cenderung negatif? Ada apa ya sebenarnya dalam diri dia? Nah, sering sekali kita hanya melihat hal yang sifatnya teknis pada saat itu, tetapi kita tidak lihat ke belakang. Ada apa sesungguhnya di dalam diri orang ini? Ini yang perlu harus ada penyelesaian. Sehingga gambar diri itu bisa berkonotasi negatif, bisa berkonotasi positif. Tergantung berangkat background-nya seperti apa. Nah, kita sadar bahwa dalam hidup kita itu ada 3 bagian, part yang tidak bisa dipisahkan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat diulang lagi. Masa yang sekarang ini belajar untuk bersyukur. Melihat ke belakang hanya sebagai contoh untuk lihat ke depan. Nah, masa yang depan ini kita tidak pernah tahu, tapi kita sedang berjalan. Nah, caranya bagaimana untuk melihat masa depan ini? Gampang. Yaitu apa? Melihat ke belakang, bagaimana cara Tuhan tolong kita, maka kita tahu juga Tuhan yang sama akan menolong kita melebihi dari apa yang pernah Tuhan tolong di masa lalu. Harusnya begitu. Jadi spiritnya itu sama, kekuatan rohnya juga sama. Nah, khusus di dalam tema yaitu gambar diri ini, ibu-ibu, saya akan memberikan bagian firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26-28. Nanti di closing Filipi pasal yang ketiga ayat 13-14. Kejadian pasal pertama ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada hal yang menarik yang perlu saya garis bawahi bagi kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa itu artinya? Artinya adalah ini adalah desain Allah, rencana Allah dalam karya penciptaan manusia. Maka dasarnya adalah
kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Artinya wajah saya, wajah ibu-ibu adalah wajah Tuhan. Karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Nah, ini hal yang menarik. Nah, apa yang perlu harus kita bahas pada poin ini? Nah, dalam poin ini yang harus dibahas adalah banyak kita merasa tidak puas, apalagi ibu-ibu. Mau kelihatan cantik di depan suaminya ataupun butuh pujian dari orang atau dari teman-teman sehingga mempersolek diri. Ingat, wajar saja kita berdandan. Nama Amsal 31, kebahagiaan seorang wanita itu dari apa yang dia pakai kan saudara. Dia merasa begitu ya. Biasa ibu-ibu apa sih kalau nggak tas gitu ya biasanya ya. Sepatu dan kemudian yang penting kelihatan dia tetap muda terus. Walaupun usia 50-60 tahun tapi kulit tetap kencang terus gitu loh. Udahlah saling tahu sama tahu aja lah. Sehingga akhirnya kita tuh merasa tidak puas dan segala macam. Kenapa demikian? Apakah ketidakpuasan kita secara fisik itu bisa menolong secara psikologi kita? Ya enggak lah. Nah, ini masalahnya adalah sikap kita penerimaan diri kita dengan Tuhan. Seharusnya kita patut bersyukur. Banyak orang yang punya keterbatasan secara fisik. Rupanya juga terbatas, tetapi hidupnya tetap bersyukur. Sehingga orang lihatnya ada inner of beauty-nya dia. Jadi ada kecantikan dari dalam. Nah, banyak orang yang wajahnya cantik, tapi dari dalamnya tidak ada aura kecantikannya, tidak ada. Wajahnya tidak bersinar, begitulah saudara ya. Makanya saya selalu bilang begini, untuk apa kita merubah wajah kita, makeover wajah kita, tetapi di dalam kita tidak ada pembenahan. Ini jadi masalah. Maka orang yang tidak puas dengan wajahnya atau penampilannya, dia mau terus merubah itu sehingga akhirnya secara tidak langsung dia tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Ini menjadi masalah dan ini selalu menjadi diskusi yang hangat di tengah-tengah perbincangan kita di dalam sebuah komunitas ataupun dalam sebuah persekutuan. Di ayat yang ke-27, saudara. Di ayat yang ke-27 firman Tuhan bilang apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tadi saya sudah bilang bahwa penciptaan Allah terhadap kita itu adalah desainnya bahwa wajah kita itu adalah gambar dan rupa Tuhan. Maka tadi saya bilang jangan sampai kita merasa tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, yang kedua adalah menurut gambar Allah diciptakanlah kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Nah, ini genetiknya. Ini kelaminnya dia. Jadi jelas nih saudara, laki-laki dan perempuan. Nggak ada laki ketemu Joni. Nggak ada perempuan ketemu Dewi. Jadi kita harus ada perbedaan ini nih. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu berarti di luar itu tidak ada. Jangan ada argumentasi macam-macam. Baru-baru ini di Swiss dibuat referendum mengenai homoseksual, saudara. Nah, kemudian hasil referendumnya mayoritas memilih bahwa homoseksual harus dilegalkan. Nah, kalau homoseksual dilegalkan itu berarti perempuan dan perempuan lesbian, laki dengan laki gay dilegalkan, maka akan menjadi impact atau dampak secara hukum dan dampak secara sosial. Apa dampak secara hukumnya? Dibuatlah undang-undang homoseksual, maka saudara tidak boleh mencibir, menjelekkan mereka karena bisa disu atau dibawa ke pengadilan, dibawa ke jalur hukum. Itu juga jadi masalah. Nah, di sisi yang lain, mereka dikasih ruang gerak juga untuk dapat mengadopsi anak bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan atau kaum lesbian, yang tadi kaum gay, kaum lesbian apa? Bisa minta sperma di bank sperma. Sehingga bank sperma itu dia beli atau dia mengambil sperma itu dimasukin ke kandungannya dia dan kemudian akhirnya membuahi seorang anak. Saudara bisa bayangkan dampak sosialnya apa? Dampak sosialnya adalah ini serius. Maka anak yang lahir dari keluarga homoseksual atau gay atau lesbian itu akan membentuk 5-10 tahun. Generasi berikutnya adalah generasi yang penuh dimayoritaskan dengan orang-orang homoseksual ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika anak itu lahir dari seorang janin perempuan yang mana sperma itu dititip di dalam kandungan dia, maka anak ini lihat, masih kecil dia lihat, masih masuk remaja dia mulai lihat, loh kok parents saya sama perempuan sama perempuan. Kok dia lihat cium-ciuman segala macam. Akhirnya membentuk pola pikir dia, gambar dirinya sudah terpengaruh. Ini yang jadi masalah.
Nah, karena gambar dirinya ini terpengaruh, maka kita akan menciptakan generasi yang sama seperti generasi saat ini. Maka 5 tahun, 10 tahun kemudian, ingat loh, ini saya tidak nubuatan, dunia akan dikuasai oleh kaum-kaum homoseksual. Karena mereka akan menciptakan sebuah generasi-generasi yang baru, new generasi, dengan pola demikian. Maka ini penting, gambar diri ini penting. Ya, seperti ya gambar diri kalau kita lahir dari keluarga broken home, akan menciptakan keluarga yang broken home juga di kemudian hari bagi generasi berikutnya, kalau tidak ada pemutusan. Nah, ini serius sekali, saudara. Maka laki dan perempuan ini adalah satu alat kelamin atau status genetik yang dimiliki manusia yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Itu di ayat yang ke-27. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan yang ketiga tadi dalam konteks ini, saudara, yaitu apa? Tidak boleh punya anak tanpa diberkati. Artinya diberkati dulu, baru boleh punya anak. Kita sering sekali salah menilai ini. Punya anak baru diberkati. Nah, kalau punya anak baru diberkati, harus pemutusan dulu. Kalau enggak akan menciptakan generasi berikutnya demikian. Karena contoh, anak itu adalah kaset kosong. Dia lihat orang tuanya seperti apa, ya dia akan lakukan seperti itu. Tidak ada anak haram, yang ada adalah orang tua yang haram. Maka dari 3 ayat yang tadi saya baca ini, saya memberikan setidaknya ada 4 poin penting, saudara. Background menciptakan sebuah gambar diri dalam lingkungan kita. Sebagai seorang ibu-ibu yang ada di Women in Christ ini, harus paham dulu tentang hal ini. Yang pertama adalah gambar diri bisa tercipta dari sebuah latar belakang keluarga. Makanya ingat, jangan mengeluarkan statement-statement yang mana anak-anak kita merekam. Contoh, kalau bapaknya itu berperilaku kasar, kata-katanya menyerang, tangannya juga lancang untuk melakukan sesuatu tindakan kekerasan kepada istrinya, ditonton sama anak perempuan. Dia lihat begitu, dia nggak bisa ngelawan. Karena kenapa? Dia masih kecil. Dia lihat gitu, kok kasihan banget ya lihat mama diperlakukan gitu oleh mama. Lama-lama dia benci sama seorang laki-laki. Akhirnya dia mengalami penyimpangan secara seksual. Dia lebih nyaman dengan perempuan. Kenapa? Karena gambar dirinya sudah rusak di dalam rumahnya. Atau bisa jadi kebalikannya, ibunya lebih dominan dalam rumah. Ketika ibunya lebih dominan dalam rumahnya, akhirnya kecenderungan anak perempuan ini akan memperlakukan pasangannya di kemudian hari kan demikian. Ini akan menciptakan presiden yang buruk, saudara, terhadap anak perempuan itu. Dan kalau kita balik, anak laki juga lihat, waduh, lihat papanya seperti itu, kasihan dia. Ibunya diperlakukan kayak gitu, tapi dia perlakukan nanti istrinya juga begitu. Atau sebaliknya, dia lihat mamanya lebih dominan, akhirnya dia antipati setiap perempuan ngomong sama dia agak keras dikit, wah lu seperti mama gua. Gambar diri jadi rusak. Karena kenapa? Trauma dalam keluarga nggak tuntas. Keributan suami istri dipertontonkan oleh anak-anak. Akhirnya membentuk sebuah gambar diri yang tidak baik. Dikit-dikit ribut cerai. Dikit-dikit ngomongnya cerai. Dikit-dikit ribut ngomong dengan kata-kata kasar. Akan direkam oleh anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya itu semua melihat hal itu menjadi contoh yang tidak baik. Sehingga gambar dirinya jadi rusak. Begitu juga masalah keuangan dalam keluarga. Kalau dilihat dalam keluarga ini, kok papa sama mama uangnya terpisah ya? Kok papa cenderung tertutup, mama cenderung terbuka, atau sebaliknya? Dia akan lakukan hal yang sama. Seperti yang tadi saya sampaikan di pendahuluan bahwa anak-anak itu adalah kaset kosong. Lagunya seperti apa, ceritanya seperti apa, tergantung yang dia lihat dalam rumah selama 24 jam. Ingat loh, di tengah-tengah pandemi ini ada satu lembaga Kristen memberikan survei, saudara, bahwa tingkat perceraian di keluarga Kristen meningkat 62% di masa pandemi.
Dan salah satu faktor yang paling penting dan yang paling utama menjadi penyebab perceraian apa? Ekonomi. Makanya saya lucu juga. Di tengah pandemi begini dengar cerita yang agak konyol. Harusnya nikah di bulan April 2020 karena masa pandemi, akhirnya tidak boleh ada pertemuan. Sudah siapkan tempat untuk kapasitas 3.000 orang, akhirnya boleh dilakukan pernikahan, tapi yang boleh diundang hanya 50 orang. Pihak perempuan nggak setuju. Pihak laki oke-oke saja. Pihak perempuan karena dari keluarga dikenal oleh banyak orang, maunya banyak yang diundang. Pihak laki bilang, udahlah, penting diberkati, udah selesai. Perempuan nggak bisa. Akhirnya karena berlarut, mau di-cancel karena memang ini adalah aturan main yang tidak boleh kumpulkan banyak orang. Akhirnya perempuannya memutuskan hubungan dengan pasangannya gara-gara masalah di-cancel itu. Untung nggak jadi nikah sama model yang kayak begini. Kenapa nggak jadi nikah dengan model yang kayak begini? Baru masalah di-cancel aja minta cerai, minta diputuskan tidak mau hubungan, bukan cerai ya. Maksudnya putuskan hubungan, apalagi dia nikah. Ini orang nggak kuat, pasti bangunan konstruksi keluarganya tidak kuat. Pondasi dalam keluarganya nggak kuat. Bahaya nih kayak gini. Gambar diri kan, kenapa? Karena orang tuanya ngajarin. Kita nih kenal banyak orang dan segala macam. Kesombongan yang dibangun. Jadi bagaimana kita membangun kerangka dalam kehidupan keluarga kita, itu akan menjadi copy paste bagi anak-anak kita. Nah ini gambar diri ini tergantung kita maunya bagaimana arahkannya. Tapi kalau dia lihat tadi itu yang negatif semua. Kalau yang positif, dia lihat papa mamanya tiap pagi bangun mesbah keluarga. Dia contoh, dia akan lakukan itu nanti ketika berumah tangga. Dia lihat papa mamanya kalau ada masalah bawa dalam doa. Dia akan lakukan itu ketika dia berumah tangga. Dia lihat papa mamanya harmonis, ngomongnya saling menghargai dan saling menguatkan. Dia akan lakukan hal itu positifnya. Jadi ini sebenarnya area permainan gambar diri ini saudara adalah tergantung dengan kita di dalam rumah kita masing-masing. Mau digiring ke kanan, boleh positif. Giring ke kiri, ya ada juga konsekuensi logisnya. Jadi hari ini, contoh ini saudara menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa apa yang terjadi dengan anak-anak kita itu adalah bagian dari diri kita. Jangan bilang ini belajar dari mana? Ya belajar dari kita. Emang belajar dari mana lagi? Orang 24 jam dia sama kita kok. Nah ini yang perlu kita menjadi sadar. Jadi latar belakang gambar diri itu pertama adalah faktor keluarga. Pak, saya belum keluarga. Nggak mungkin. Kalau kamu belum berkeluarga, kamu punya parents kan. Ya itu dia parentsmu itu adalah contoh. Ya tidak mungkin kita lahir tanpa ada keluarga. Nggak mungkin. Jadi bentukan itu jadi masalah. Maka saudara semua yang punya mantu, kenapa mantu saya begini? Karena begitu. Karena saudara berangkat dari keluarga seperti apa, mantumu berangkat dari keluarga seperti apa. Maka saya bilang, kalau saya konseling orang yang mau menikah, saya tanya yang lakinya, papa mamamu harmonis nggak? Cerai pak. Waduh. Yang perempuan saya tanya, harmonis. Itu berarti yang lakinya harus dilayani dulu supaya beres dulu. Kalau enggak apa? Menghasilkan keluarga yang mudah bercerai. Karena tidak ada contoh yang baik. Roh perceraian harus diputuskan, roh apapun harus diputuskan, perzinahan apapun harus diputuskan. Tahu dulu duduk masalahnya. Emang seribet itu ya Pak ikutan? Ini memang iya. Kalau enggak, akar masalah enggak tuntas, jadi masalah di kemudian hari. Nah ini penting saudara untuk saya sampaikan supaya kita jangan sampai nanti akhirnya membuat kesalahan yang sama. Yang kedua yang membuat kita membentuk sebuah karakter dalam diri keluarga kita, yaitu apa? Terjadi trauma secara psikologi, mental. Dimarginalkan, sering dibully. Perhatiannya beda dengan kakak-kakaknya yang lain atau adiknya yang lain. Dan orang tua cenderung kelihatan sayangnya kepada anaknya ini. Sehingga yang lain menimbulkan sebuah keirian atau kecemburuan terhadap adiknya atau kakaknya. Kenapa? Kesalahannya adalah kita orang tua. Giliran dia minta kita kasih, giliran yang lain minta kita nggak kasih. Sehingga semua keluarganya berpikir, anak-anak yang lain menganggap bahwa kita lebih sayang sama dia. Padahal memang benar kita lebih sayang sama dia. Masalahnya terlalu vulgar dan show off. Itu yang jadi masalah. Akhirnya secara psikis akan mempengaruhi anak yang lain.
Nah, anak yang lain ini membangun kuda-kuda. Di suatu saat dia akan melawan orang tuanya. Dulu mama papa perhatikan dia doang, nggak saya. Jadi akhirnya head to head kita dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena gambar dirinya rusak. Secara psikologi pernah mengalami sebuah tekanan. Dan ini tidak mudah, saudara. Makanya saya bilang, trauma-trauma secara psikologi ini penting harus dibebaskan dan dimerdekakan. Lewat apa? Sebuah konseling. Makanya nanti terbentuk sebuah psikologi yang ngaco apa? Minder atau overacting. Hanya dua kok. Dia minder, menyendiri, atau dia overacting. Gayanya aneh-aneh. Untuk cari perhatian sih sebenarnya ujungnya dari semua itu. Jadi ini mental ini harus dibereskan. Nah, kita penting sebagai ibu-ibu lihat hal ini menjadi perhatian yang serius. Kenapa ya anak pertama lebih open kok anak kedua tidak tertutup? Coba lihat akar masalahnya di mana. Mungkin kita sudah membuat perbedaan-perbedaan terhadap dia karena kita terlalu banyak puji kepada kokonya daripada adenya. Ataupun sebaliknya dan segala macam. Itu bisa terjadi, saudara. Makanya saya khotbah begini untuk kaum ibu. Ini adalah menjadi satu pelajaran penting karena anak-anak kita lebih banyak waktu dengan mamanya daripada papanya. Saya punya anak 2 orang perempuan. Yola lebih dekat dengan mereka. Saya juga dekat dengan mereka, tapi tidak sedekat mamanya. Anak perempuan dekat sama mamanya. Kalau mamanya marah, pukul dia, tegur dia dengan keras. Dia nggak pernah sakit hati. Tapi giliran saya ngomong keras, dia langsung simpan. Kenapa? Karena saya jarang bertemu dengan mereka, komunikasi dengan mereka. Akhirnya saya harus mengalami sebuah perubahan. Saya bergaul sama anak-anak harus lebih lentur. Kata-kata saya harus lebih tepat karena mereka anak perempuan. Kalau saya tegur anak saya 2 orang itu, istri saya nangis dah, masuk kamar nangis bilang, gue nggak terima katanya, gue sakit hati. Wah, sakit hati kenapa mah? Lu sebenarnya nggak boleh ngomong begitu sama anak-anak perempuan ini. Biar aku aja pak. Kalau sama saya marahin mereka keras apapun mereka tetap peluk saya. Sama kamu jangan kata dia. Mulai saya belajar. Akhirnya saya minta maaf sama anak-anak saya perempuan ini. Waktu saya minta maaf sama anak-anak perempuan saya nangis saya. Saya peluk mereka, sayang saya sama mereka. Akhirnya menjadi perubahan. Nah itu kan memberikan contoh saya buat mereka. Bahwa nanti kelak tidak boleh begitu. Inilah pembelajaran saudara. Semua kita sedang proses, learning by process. Belajar dari sebuah proses. Saya belajar, saudara juga belajar. Nah ibu yang saya kasih di Woman in Christ. Kita jangan sampai di hari tua menuai sesuatu yang tidak menyenangkan. Di hari tua malah kita lihat anak kita gontok-gontokan karena keputusan kita, perilaku kita di waktu kita muda memperlakukan mereka tidak baik. Kita sebagai orang tua dikit-dikit minjem duit kemana-mana. Anak tahu, anak akan lakukan hal yang sama. Dia tua, dia akan tukang minjem duit. Jadi ini lihat, trauma-trauma secara psikologi ini harus dibebaskan. Kalau nggak jadi masalah. Yang ketiga adalah trauma fisiologis. Saya nonton di salah satu di Netflix film gitu ya tentang addict seks tuh. Filmnya terlalu vulgar sih. Tapi saya ada banyak nilai, saya bisa lihat. Film itu luar biasa. Apa? Ada nilai. Suaminya kaget. Kok istrinya hubungan seksnya tidak normal? Berfantasinya liar gitu loh. Hampir di semua tempat di rumah itu dia mau hubungan seks. Ada kelainan seks kelihatannya begitu, saudara. Jadi suaminya ini yang polos, yang dari keluarga baik-baik, orang berpendidikan, istrinya juga orang berpendidikan. Tapi punya background saudara yang tidak baik, akhirnya berperilaku seks yang aneh-aneh. Dia tidak puas dengan suaminya karena suaminya hubungan seksnya hanya normatif aja. Akhirnya dia pergi ke klub malam, dia ketemu dengan cowok-cowok mana. Dia mau saudara berhubungan seks dengan cara yang aneh-aneh sehingga adrenalinnya muncul. Gangguan mental. Mental illness. Sakit mental. Akhirnya mempengaruhi kepada fisiologisnya, tubuhnya. Rusak tubuhnya. Dia memperlakukan dirinya dia itu seperti orang yang tidak punya nilai dan berharga. Ketangkep basah oleh suaminya kalau dia pergi dengan laki-laki lain dan segala macam. Karena suaminya kaget nih, orang kok berperilaku seks yang aneh. Akhirnya dia pergi ke seorang konselor. Dan dia minta dilayani. Titik berangkatnya kenapa? Karena ini perempuan sejak kecil pernah diperkosa. Sehingga dia pernah menikmati di masa kecilnya itu seks yang aneh-aneh.
Itu ke bawah saudara kalau tidak mengalami pemulihan. Maka trauma yang secara mental itu akan mempengaruhi kepada fisiknya. Perilakunya aneh. Jadi kita mulai curiga, loh kok suamiku kok seksnya aneh-aneh ya? Kenapa ya? Setelah 20 tahun menikah, 15 tahun aman-aman aja, 5 tahun. Coba curigai. Curigai tapi jangan abis ini kepo, jangan saudara. Dia jajan di luar kali ketemu sama perempuan yang lain yang lebih muda, yang seksnya aneh-aneh. Akhirnya dia mau terapkan kepada istrinya. Yang selama ini dia tidak lakukan itu. Makanya ini yang harus bebas. Kalau tidak akan jadi masalah yang sangat memperuncing sekali. Nah ibu, bapak, saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus. Kita harus sadar semua ini dan kita harus menyadari kalau tidak kita akan jadi masalah serius. Dan yang keempat, trauma yang keempat adalah trauma yang paling bahaya. Trauma rohani. Kecewa dengan gereja, kecewa dengan para kerohaniawan, figur rohani. Kenapa? Karena banyak pendeta sekarang yang konyol nubuatin jemaat yang tidak sesuai dengan Alkitab. Akhirnya nubuatan itu malah mencelakakan jemaat itu. Akhirnya dia mulai kecewa, nih pendeta ngomongnya kok bohong ya. Gini segala macam, inilah segala macam. Akhirnya dia kecewa dengan tuh pendeta, gak mau datang ke gereja. Padahal dia tahu gereja ini milik Tuhan. Tuhan bisa ngomong, lu yang ribut sama dia, kenapa lu gak mau datang ke gereja? Kan aneh. Trauma-trauma secara rohani ini muncul. Banyak orang yang punya kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan hamba Tuhan. Kenapa? Karena itu tidak tuntas. Nah ini yang menjadi rusak. Akhirnya saudara, kita tidak menjadi diri kita yang seperti Tuhan mau. Peta dan gambar Allah yang sesungguhnya. Itu yang menjadi masalah. Nah jadi bagaimana untuk kita memberikan jalan keluar tentang hal ini? Karena ini firman Tuhan adalah bagian terakhir. Jadi bagaimana caranya untuk kita memberikan jalan keluar? Ya hanya 3 cara aja. Yang pertama adalah dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan kemudian nanti ayat 14. Yang pertama adalah ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa artinya? Yang pertama adalah harus melupakan apa yang di belakangku. Bukan hanya melupakannya, tetapi apa? Mengampuninya sehingga mampu untuk melupakannya. Pak Pendeta, mana mungkin sih Pak saya bisa lupa Pak dengan orang yang sakiti saya? Benar. Kamu tetap ingat. Artinya apa? Mengampuni dia. Ingat bahwa dia pernah salahkan kita. Yes. Tapi jangan di-mention terus setiap saat. Atau diomongin terus setiap saat. Itu berarti kita belum mengalami pemulihan. Jadi buktinya apa Pak? Kalau saya sudah mengampuni dia, gampang saudara. Ketemu dia tetap tegur sapa. Tapi tidak lagi bergaul sama dia. Karena kita bukan malaikat. Melupakan apa yang ada di belakang. Tapi harus mengampuni dulu. Ingat iya. Tapi melupakan, ya lupakanlah dia. Pernah salah sama saya. Tapi saya tetap tegur dia kalau ketemu di jalan. Jangan menghindar. Yang kedua. Kalimat yang sama di ayat yang ke-13 berbeda. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yang kedua adalah mengarahkan diri fokus ke depan. Apa yang mau Tuhan buat. Tidak akan mungkin kita bisa mengarahkan diri ke depan tanpa melupakan apa yang di belakang. Supaya gambar diri kita pulih, kita harus fokus ke depan. Tapi harus terlebih dahulu mengampuni yang ada di belakang. Supaya kita bisa fokus lihat ke depan. Ada amin ibu-ibu? Dan siapapun yang mengikuti ibadah ini. Saya yakin dan percaya, sukacita Allah selalu menyertai kita. Kalau kita sungguh-sungguh menerapkan ini, saya yakin Tuhan akan berkati kita. Yang terakhir, ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang pertama, melupakan ke belakang. Yang kedua adalah mengarahkan dirimu ke depan. Jangan hanya diam di satu titik. Tapi kita harus berlari. Artinya apa? Doing something, melakukan sesuatu. Move on, yaitu apa? Artinya looking forward, lihat ke depan. Jangan hanya diam, kita berbuat sesuatu. Dengan kita mengisi waktu untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Di saat itulah iblis tidak akan mengintimidasi kita lagi. Dan tidak akan mengingat-ingat tentang masa lalu kita.
sehingga hidupmu menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka di hadapan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita dan membuka cakrawala berpikir kita untuk kita ada dalam tracknya Tuhan yang benar, sehingga hidupmu sungguh diberkati Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara sekalian, saya yakin gambar diri kita telah dipulihkan Tuhan dan lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menyadari bahwa hidup ini hanya Tuhan yang punya. Setiap orang punya masa lalu, kami belajar Tuhan untuk bergantung padamu. Supaya kami Tuhan sungguh-sungguh dipulihkan dari masa lalu kami yang tidak baik. Kami mau menjadi ciptaan yang baru. Kami mau hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah setiap ibu, bapak yang siapapun yang mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah hidup kami tetap terus menjadi gambar diri yang sehat di hadapan Tuhan. Karena kami adalah gambar dan rupa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, saya percaya kita semua sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar. Terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani kita. Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberkati pelayanan, bahkan keluarganya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari persiapkan persembahan yang terbaik. Kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, teduhkan hatimu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang luar biasa boleh kami terima. Dan biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami, untuk kami boleh dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Saatnya ini Tuhan kami rindu memberi yang terbaik lewat setiap persembahan kami. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Ayo, mari kita bangkit berdiri, kita buka hati dan mengangkat kedua tangan, dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah engkau pilihan Tuhan. Nama dan wajahmu terukir di telapak tangannya Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Jadilah kuat, jadilah semangat, dan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat keluarga, bahkan buat Indonesia, bahkan buat dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.